Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menerangkan urutan pelimpahan sisa pagu, terutama di jalur prestasi, di jumlah diterimanya, dan jumlah pendaftar. Pada umumnya sekarang jumlah diterima masih lebih besar daripada jumlah pendaftarnya. Saya mulai dengan berikut. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Domnis disebutkan suatu jalur yang kurang pendaftar sehingga menghasilkan sisa pagu. Sisa pagu itu akan dialihkan ke jalur lain sesuai dengan mekanisme yang ada di Domnis. Kami gambarkan seperti ini. Sisa perpindahan tugas orang tua atau yang kita kenal PTO dialihkan ke prestasi. Begitu pula dengan sisa pagu jalur afirmasi dialihkan ke jalur prestasi. Dari prestasi tersebut, apabila ada sisa artinya pendaftarnya juga masih kurang, dialihkan ke zonasi. Jalur zonasi, apabila pendaftarnya juga masih kurang, menghasilkan sisa ini akan diberikan lagi ke prestasi. Sehingga sisa-sisa tersebut akan terakumulasi di jalur prestasi. Dan proses ini dilaksanakan oleh komputer per 5 menit. Berbeda dengan ketika kita offline, di mana proses peralihan pagu ini dilaksanakan hanya terakhir atau menjelang pengumuman resmi. Di hari terakhir, hasil hari terakhir itu diperhitungkan model seperti ini, kemudian hasilnya di pengumuman resmi. Itu kalau offline. Kalau online saat ini sudah berjalan otomatis setiap 5 menit perhitungan atau urutan pelimpahan sisa pagu ini. Kami akan memberikan contoh bagaimana perpindahan sisa pagu ini yang dilakukan oleh komputer per 5 menit. Seperti ini. Di pengumuman ranking, pagu yang kiri ini adalah jalur perpindahan tugas orang tua, 16 pagunya, jumlah pendaftar 1, maka sisanya adalah 15. Kemudian di jalur afirmasi, pagunya 48, jumlah pendaftarnya 39, maka yang diterima sebanyak pendaftar. Jadi pagu ini, tulisan pagu di sini itu sebenarnya adalah minimal. Jadi setiap jalur itu minimal yang diterima adalah 16. Ya karena pendaftarnya cuma 1, maka yang diterima ya 1. Jadi sisa jalur PTO dan afirmasi adalah 15 dari PTO dan 9 dari afirmasi. 24 ini diberikan ke jalur prestasi. Kita lihat jalur prestasi di menu ranking. Kita hitung dulu, pagunya prestasi adalah 96. Kemudian ditambah sisa dari PTO dan afirmasi yaitu 24, dikurangi pendaftar. Jadi pendaftarnya masih 44, sehingga sisanya 76. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas, mengapa jumlah diterimanya 151 seperti itu. Kok tidak 44? Kemudian sisa 76 itu akan diberikan kepada jalur zonasi. Zonasi pagunya 160 ditambah 76 sisa dari prestasi dikurangi pendaftar 129 sehingga sisa 107. 107 ini sisa dari zonasi akan diberikan kepada jalur prestasi. Sehingga di prestasi sisanya adalah 107.
sisa 107 ini tidak hanya untuk prestasi. Artinya didapatkan angka 107 ini dari beberapa tahap di atas. Artinya per 5 menit tahap ini dijalankan. Jadi setiap 5 menit komputer akan proses per tahap ini. Jadi seandainya di jalur PTO ada yang daftar, maka nilainya juga akan berubah, tidak 107. Misalnya di PTO ada yang daftar 1, atau di afirmasi ada yang daftar 1, yang daftar 40, sehingga sisanya 8. 15 ditambah 8, 23. Sehingga ini berdampak semua ke sini. Sehingga sisanya 106. Dan di sini yang diterima juga pasti berkurang jadi 150. Begitu juga nanti kalau ada yang daftar di jalur prestasi atau di zonasi tambah, maka sisanya ini juga akan berkurang. Nah, sisa ini bisa kita lihat di sisa jalur prestasi ini, ya. Jadi sisanya pasti akan sama dengan jumlah diterima dikurangi jumlah pendaftar. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sisa pagu poolnya atau terakhirnya adalah di prestasi. Itu 107 bisa diketahui dari jumlah yang diterima dengan dikurangi pendaftar, itu adalah sisa. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat di suatu SMP yang jumlah diterimanya ini lebih besar daripada pendaftarnya ini, maka kemungkinan atau bisa dipastikan bahwa SMP tersebut masih kurang pagu. Berapa besarnya? 151 jumlah yang diterima ini dikurangi dengan jumlah pendaftar.